Perkenankan kami pada hari ini mengumumkan keputusan bersama 4 menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Izinkan saya ada sedikit paparan di sini. Ya. Ada dua bagian dari paparan saya. Yang pertama adalah vaksinasi dan kedua adalah mengenai kebijakan pembelajaran setelah melakukan vaksinasi. Berikut. Alhamdulillah, seperti yang dibilang Pak Presiden, vaksinasi pendidik dan tenaga pendidikan menjadi salah satu prioritas negara dalam upaya akselerasi pembelajaran tatap muka. Ini yang sedang berjalan dan kami ingin mendorong Pemda untuk memastikan bahwa guru itu menjadi prioritas utama dalam pejabat publik dan sasaran vaksinasi ini untuk pendidik dan tenaga pendidikan. Jadi semua orang dewasa yang ada di dalam lingkungan sekolah kita. Vaksinasi ini diberikan untuk seluruh jenjang, baik pendidikan negeri maupun swasta, baik formal maupun non-formal, termasuk juga pendidikan keagamaan. Jadi kami berkoordinasi dengan Kementerian Agama juga. Dan prioritasi vaksinasi ini dilakukan berdasarkan tingkat kesulitan melakukan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Makanya saat vaksinnya sudah tiba, kami selalu memprioritaskan yang paling mudah dulu. PAUD, SD, SLB, dan sederajat, dan yang juga paling sulit melakukan tatap muka. Baru tahap 2 yaitu SMP, SMK, dan akhirnya tahap 3 yaitu pendidikan tinggi. Kenapa kita melakukan prioritasi ini adalah yang paling mudah itu yang paling sulit melakukan PJJ. Mereka yang paling juga punya potensi ketinggalan yang paling besar karena semakin mudah, semakin formatif pengalaman pendidikan mereka. Jadinya itu yang kita prioritaskan dulu. Berikut. Rencana vaksinasi seperti yang disebut Pak Presiden adalah ditargetkan vaksinasi untuk pendidik dan tenaga pendidikan selesai, diharapkan selesai di akhir bulan Juni 2021. Ya, kita mentargetkan untuk vaksinasi dosis yang pertama untuk tingkat jenjang yang lebih muda, PAUD, SD, SLB, itu paling lambat dilaksanakan pada akhir minggu kedua Mei 2021. Itu dosis pertamanya mereka. Dan untuk SMP paling lambat dilakukan akhir minggu keempat Mei 2021 juga, ya. Dan untuk pendidikan tinggi paling telat minggu kedua Juni 2021. Ini adalah target kami. Ini target yang tidak mudah dicapai, tapi kami sebagai pemerintah pusat ingin mentarget suatu target yang aspirasional agar kami bisa memastikan bahwa di bulan Juli hampir semua sekolah kita akan sudah bisa melakukan tatap muka secara terbatas. Tentunya vaksinasi yang dosis keduanya itu tergantung juga vaksinnya yang diambil yang mana. Seperti ada beberapa vaksin punya beda-beda kapan rentan waktunya atau jangka waktunya dari dosis pertama dan kedua. Ya, jadi itu adalah komitmen dan target daripada pemerintah pusat untuk memprioritaskan vaksin bagi tenaga pendidik, ya, dan guru-guru dan tenaga pendidik, dan juga untuk memastikan bahwa di bulan Juli semua guru-guru kita dan tenaga pendidik kita sudah divaksin. Satu hal yang ingin saya tekankan di sini adalah untuk memastikan bahwa karena arahan Pak Presiden sudah jelas untuk mencapai target ini, kami mendorong semua Pemda yang sedang melakukan vaksinasi untuk memprioritaskan guru dan tenaga pendidik, ya, sebagai sektor esensial yang sangat penting karena ini sektor terakhir di daerah-daerah yang masih tertutup, ya. Jadinya mohon ditekankan pada saat vaksin itu mohon diprioritaskan untuk guru dan tenaga pendidik sesuai dengan target yang sudah diberikan arahan dari Presiden. Berikut. Ya, sekarang kita masuk kepada kebijakan pembelajaran di masa ini, yaitu SKB, esensi daripada SKB 4 Menteri ini. Kalau kita melihat kembali untuk rekap sedikit mengenai sejarah daripada implementasi SKB 4 Menteri ini, ya, dari bulan Juli 2020 sebenarnya zona hijau dan zona kuning di berbagai macam daerah itu sudah boleh melakukan tatap muka, ya. Dan di bulan Januari bulan ini semua daerah sudah boleh menerapkan tatap muka. Ini adalah kebijakan. Jadi banyak sekali yang selalu menanyakan kepada saya, baik netizen maupun lain, kapan sekolah buka? Sebenarnya pertanyaan itu harus ditujui kepada setiap Pemda masing-masing. Karena dari bulan Januari tahun ini, ya, dari awal tahun ini, sebenarnya semua daerah sudah boleh melaksanakan tatap muka terbatas
dengan protokol kesehatan. Ya. Jadi ini suatu hal yang mohon dimengerti juga masyarakat bahwa selama tahun ini sudah sebenarnya boleh dilakukan tatap muka. Berikut. Tapi kenyataannya realita di lapangan adalah hanya sekitar 22% daripada sekolah kita yang melakukan pembelajaran tatap muka. Ya, hanya 22% dari total sekolah kita. Bahkan di zona hijau dan kuning pun yang paling besar itu zona hijau dengan 41%. Jadinya kami sekali lagi ingin menghimbau, apalagi buat daerah-daerah di mana anak-anak sangat sulit dapat sinyal, sangat sulit melakukan PJJ, sangat sulit atau mungkin tidak punya gawai. Ini adalah tanggung jawab setiap Pemda untuk memastikan bahwa tatap muka terjadi untuk anak-anak yang paling sulit melaksanakan PJJ. Tapi karena perkembangan tatap muka ini masih lumayan pelan, jadi ini kami di pemerintah pusat merasa harus kami dorong lebih jauh lagi, dan alhamdulillah dengan adanya vaksinasi ada kesempatan untuk mengakselerasi ini. Berikut. Kita sekarang ketinggalan dari negara-negara lain. Sudah 85% daripada negara di Asia Timur dan Pasifik sudah melakukan pembelajaran tatap muka. Dan berbagai macam pihak, pakar-pakar dunia seperti Bank Dunia, WHO, dan UNICEF, semuanya sepakat bahwa penutupan sekolah ini bisa menghilangkan pendapatan hidup satu generasi. Loss of learning ini real dan memang resiko yang bisa dampaknya permanen. Indonesia sudah 1 tahun hampir mayoritas daripada sekolahnya tidak melaksanakan tatap muka. Jadi ini sudah relatif terlalu lama, dan penutupan sekolah ini bisa bukan cuma dampak kepada pembelajaran, tapi dampak yang negatif terhadap kesehatan, perkembangan, dan kesehatan mental anak-anak kita. Dan juga jangan lupa untuk orang tuanya juga yang sangat sulit mendapatkan kesempatan ekonomi bekerja di luar karena mereka juga harus mengurus anaknya di rumah. Jadi dampaknya banyak sekali, dampak negatif yang ada. Berikut. Yang kita lihat apa yang terjadi di Indonesia. Kita melihat tren-tren yang sangat mengkhawatirkan. Tren anak-anak yang putus sekolah. Kita melihat penurunan capaian pembelajaran. Apalagi di mana di area daerah-daerah di mana akses dan kualitas itu tidak tercapai. Jadinya kesenjangan ekonomi bisa menjadi lebih besar. Ya, kita melihat juga banyak orang tua yang tidak melihat peranan sekolah dalam proses belajar dan belajar. Jadi banyak dari anak-anaknya ditarik keluar dari sekolah, ya. Dan ada berbagai macam isu-isu kekerasan domestik yang terjadi di dalam keluarga yang tidak terdeteksi kadang-kadang. Tidak terdeteksi. Jadi resiko dari sisi bukan hanya pembelajaran, resiko dari masa depan murid itu, dan resiko psikososial atau kesehatan mental dan emosional daripada anak-anak. Ini semuanya sangat rentan. Jadi kita harus mengambil tindakan yang tegas untuk menghindari agar ini tidak menjadi suatu dampak yang permanen dan satu generasi menjadi terbelakang atau tertahan perkembangannya dan kesehatan mentalnya. Berikut. Riset sudah membuktikan, dan kita sudah tahu ini dari data di seluruh dunia, bahwa pendidik dan tenaga pendidikan karena umur mereka memiliki kerentanan yang tertinggi terhadap COVID-19, bukan murid-murid, ya. Jadi kelompok usia 3-18 tahun ini memiliki tingkat misalnya mortalitas yang sangat rendah dibandingkan kelompok usia yang lainnya, ya. Berikut. Dan kita juga tahu bahwa rate infeksi pada anak, terutama di bawah umur 18 tahun, secara umum itu infeksi pada anak itu secara umum bergejala ringan. Itu pun anak, secara data di dunia yang kita punya, adalah anak memiliki kerentanan jauh lebih rendah terhadap infeksi COVID dibandingkan dengan orang dewasa. Dan anak semakin kecil, juga kemungkinan menularkan infeksinya juga semakin kecil, semakin muda semakin kecil dibandingkan dengan orang dewasa. Ini data dari UNICEF dan WHO, semuanya ini adalah alasan kenapa di berbagai macam negara yang dimana kasus infeksinya COVID-nya pun sangat tinggi, sekolah-sekolah sudah memulai melaksanakan tatap muka. Berikut. Jadi apa kebijakan yang kita keluarkan pada hari ini? Esensi daripada kebijakan adalah karena kita sedang mengakselerasi vaksinasi, setelah pendidik dan tenaga pendidikan di dalam satu sekolah sudah divaksinasi secara lengkap,
pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau kantor Kemenak mewajibkan satuan pendidikan tersebut untuk menyediakan layanan pembelajaran tatap muka terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan. Dan juga masih ada opsi pembelajaran jarak jauh. Kenapa masih harus ada opsi pembelajaran jarak jauh? Karena protokol kesehatannya itu maksimal kapasitasnya 50%. Jadi mau tidak mau, walaupun sudah selesai vaksinasi dan diwajibkan untuk memberikan opsi tatap muka terbatas, tapi masih harus melalui sistem rotasi. Sehingga harus menyediakan dua-dua opsinya, tatap muka dan juga pembelajaran jarak jauh. Tapi poin kedua yang terpenting adalah orang tua atau wali murid boleh memilih, berhak dan bebas memilih bagi anaknya apakah mau melakukan pembelajaran tatap muka terbatas atau tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Jadinya sekolah setelah guru-guru dan tenaga pendidiknya divaksin itu wajib memberikan pelayanan pembelajaran tatap muka terbatas dengan protokol kesehatan. Tetapi orang tua boleh memilih apakah mereka nyaman mengirim anaknya ke sekolah apa tidak. Jadinya ujung-ujungnya per anak keputusan ini ada di orang tua. Tetapi sekolah yang sudah divaksinasi wajib memberikan opsi tatap muka terbatas pada saat vaksinasinya sudah rampung. Berikut. Ya, tentunya satuan pendidikan wajib memenuhi daftar periksa atau checklist sebelum memulai layanan pembelajaran tatap muka. Checklist ini sudah tersebar ke semua sekolah, sudah berbulan-bulan kita tahu sejak zona hijau dan kuning pun dibuka. Ini sama saja daftar periksanya sesuai dengan protokol dari Kemenkes. Ya, pembelajaran tatap muka terbatas ini dikombinasikan dengan pembelajaran jarak jauh, ya, karena harus rotasi. Ya, nanti saya diskusi sedikit, saya akan jelaskan sedikit mengenai apa untuk mengingat kembali apa protokol kesehatannya. Dan tentunya orang tua dapat memutuskan anaknya. Kalau mereka tidak nyaman, mereka boleh memutuskan anaknya masih mau PJJ ataupun dia kembali ke kelas. Ya. Nah, pemerintah pusat, daerah, dan Kanwil wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan. Dan kalau berdasarkan hasil pengawasan terdapat kasus konfirmasi COVID-19, pemerintah pusat, daerah, Kanwil, atau kantor Kemenak, dan kepala satuan pendidikan wajib melakukan penanganan kasus dan dapat memberhentikan sementara pembelajaran tatap muka di sekolah tersebut, ya. Jadi kalau ada infeksi di sekolah tersebut bisa dengan segera ditutup, ya, tatap muka terbatasnya selama infeksinya masih ada atau terjadi. Nah, dalam hal terdapat kebijakan pemerintah pusat, misalnya satu daerah itu atau kecamatan itu sedang melakukan PPKM, itu juga merupakan satu situasi di mana pembelajaran tatap muka dapat diberhentikan sementara, ya. Jadinya ada berbagai macam, bukannya kita mewajibkan tatap muka, tapi terus kalau ada infeksi COVID di dalam sekolah itu tidak ada penutupan. Tidak, itu salah. Kalau ada infeksi harus segera ditutup sementara untuk sekolahnya, dan kalau daerah itu sedang melakukan PPKM atau pembatasan dalam skala mikro, itu juga diperbolehkan pembelajaran tatap mukanya diberhentikan sementara sebelumnya. Jadi ini poin yang sangat penting untuk diketahui. Berikut. Ya, seperti yang saya bilang, masuk sekolah itu bukan seperti sekolah yang biasa. Masuk sekolah dari semua kondisi-kondisi yang terpenting adalah social distancing minimal 1,5 meter, jaga jarak antara bangku-bangku dan kursi, dan maksimal 18 peserta didik per kelas. Karena yang biasanya 36, sekarang 50%, yaitu 18. Apa ini artinya? Artinya sekolah itu kan maksimal daripada sekolah. Jadi sekolah itu boleh bebas memilih. Kalau dia mau melaksanakan tatap muka hanya 2 kali seminggu di dalam sekolahnya, itu diperbolehkan. Dia mau pecah menjadi 3 rombel, dari 1 rombel dipecah 3, silakan. Mau dipecah menjadi 2, silakan. Kita memberikan kebebasan sekolah untuk menentukan bagaimana. Tetapi dia harus mulai. Pada saat vaksinasi sudah selesai, dia harus memulai menyediakan opsi ini. Dan dia boleh bertahap, itu terserah sekolahnya. Untuk melihat saya maunya 2 hari dulu, baru minggu depannya atau bulan depannya, memulai 3 hari seminggu melakukan tatap muka. Saya mau bagi di 2 kelas, di 2 grup, atau dibagi dengan 3 grup, itu diskresi masing-masing sekolah sesuai dengan kebutuhannya. Ya, tentunya jarak minimal itu bisa dipastikan. Jadinya yang kita ingin lihat adalah sekolah sudah mulai latihan melakukan tatap muka, tapi sekolah itu maksimal hanya 50% kapasitas per kelas. Dan tentunya wajib masker,
cuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak tentunya menjadi standar protokol kesehatan. Berikut. Protokol-protokol kesehatan lainnya seperti misalnya tidak boleh ada interaksi di kantin, belum bisa beroperasi di masa transisi. 2 bulan pertama itu tidak ada aktivitas di kantin, tidak ada olahraga dan ekstrakurikuler, ya, dan kegiatan lain selain pembelajaran tidak diperkenankan untuk masa transisi. 2 bulan pertama itu pada saat dia mulai tatap muka, ya. Tapi kegiatan pembelajaran misalnya di luar lingkungan, contoh guru kunjung itu seperti biasanya diperbolehkan, ya, tentunya dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi ini sangat penting. Masuk tatap muka terbatas ini sama sekali berbeda sama sekolah sebelum pandemi, ya. Tatap muka terbatas itu jauh lebih sedikit muridnya di satu tempat dengan pembatasan jarak yang ketat. Semua harus memakai masker dan tidak boleh ada aktivitas-aktivitas yang menciptakan kerumunan. Berikut. Ya. Peran aktif daripada kepala sekolah, yaitu kepala satuan pendidikan, dan juga pemerintah daerah kantor dan atau Kanwil Kemenak ini sangat dibutuhkan untuk memastikan pembelajaran bisa berjalan dengan aman. Kita ingin semua kepala satuan pendidikan, kepala-kepala sekolah kita secara konsisten memberikan edukasi penerapan prokes, protokol kesehatan di dalam lingkungannya. Dan mereka juga harus memastikan bahwa pembelajaran tatap muka ini terbatas dilaksanakan dengan memenuhi seluruh checklist tersebut. Dan menyiapkan Satgas COVID-19 di daerah masing-masing dan melakukan penanganan kasus jika ada yang terbukti kasus konfirmasi COVID-19. Jadi harus selalu siaga satuan pendidikan kita. Dan tentunya pemerintah daerah, kantor, dan atau Kanwil Kemenak untuk melalui Dinas Pendidikan dan Kesehatan memastikan pemenuhan checklist tadi. Protokol kesehatan itu benar-benar dipatuhi. Melalui Dinas Perhubungan memastikan adanya akses transportasi yang aman, dan bersama Satgas melakukan testing dan tracing jika ada warga satuan pendidikan yang bergejala dan ditemukan kasus konfirmasi yang positif. Dan tentunya melakukan penanganan kasus dan menutup sementara pembelajaran tatap muka di sekolah tersebut kalau ada konfirmasi COVID-19. Jadi marilah teman-teman, marilah semua instansi pemerintahan dan juga instansi pendidikan, mari bersama-sama memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan hak belajarnya dengan aman dan selamat. Ini adalah suatu harapan yang sudah disuarakan oleh berbagai macam masyarakat, baik dari murid, orang tua, dan juga guru-guru dan kepala sekolah di berbagai macam daerah, termasuk pun mahasiswa. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih sudah waktunya untuk saya memberikan paparan mengenai ini. Kita harus mengejar ketertinggalan kita harus mengembalikan anak kepada sekolah dengan protokol kesehatan yang seaman mungkin, karena banyak dari anak-anak kita yang kurang mampu melaksanakan PJJ akan semakin ketertinggalan, dan dampak-dampak sosial dan emosionalnya bukan hanya terhadap anak-anak tapi terhadap orang tua dan guru-guru juga sangat signifikan. Jadi marilah kita berlatih untuk kembali kepada sekolah tatap muka dan di saat yang bersama menjaga protokol kesehatan dan disiplin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.